Bayangkan Anda harus menembus hutan paling angker dan mematikan di tanah Pasundan, di mana konon tidak ada satupun orang yang bisa keluar hidup-hidup. Dan senjata Anda bukanlah pedang pusaka atau ribuan pasukan perang, melainkan hanya sebuah tabung bambu berisi gulungan kitab rahasia yang dibawa berjalan kaki sejauh ribuan kilometer dari ujung Aceh. Ini bukan mitos, bukan pula dongeng masa lalu. Ini adalah karomah dan kejeniusan dakwah dari seorang ulama karismatik, Syekh Abdul Muhyi. Sosok legendaris yang berhasil menundukkan Raja Hutan dan Jawara Sakti Pedalaman, Tasikmalaya tanpa setetes pun pertumpahan darah. Melalui gulungan kitab berisi ajaran tarekat Syatariah itulah, beliau mencetak sejarah yang membuat Islam meledak dan berkembang sangat pesat di seluruh penjuru Jawa Barat. Apa sebenarnya isi dari gulungan kitab emas tersebut, dan amalan rahasia apa yang beliau lakukan di dalam kegelapan mutlak Gua Safarwadi, hingga mata batinnya terhubung langsung dengan kiblat di Makkah? Sebelum kita merinding bersama menelusuri jejak spiritual sang penakluk rimba, mari kita niatkan untuk menghormati perjuangan para aulia di tanah Jawa. Silakan tekan tombol like dan subscribe. Mari kita berdoa khusus hari ini. Ya Allah, karuniakanlah kami ketenangan batin, keimanan yang kokoh, dan perlindungan dari segala mara bahaya di zaman ini. Sebagaimana Engkau melindungi hamba-hamba kekasih-Mu. Ketik Amiin atau Kiobultu di kolom komentar sekarang juga. Semoga ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapkan hati Anda. Inilah misteri tarekat Syatariah dari Aceh, bawa gulungan kitab ke Tasikmalaya. Abad ke-17 baru saja mencapai pertengahannya. Udara malam di pesisir Kesultanan Aceh Darussalam terasa lembab, membawa aroma garam laut yang bercampur dengan wangi kapur berus dan cengkeh dari kapal dagang raksasa yang bersandar di pelabuhan Kutaraja. Saat itu, Aceh bukan hanya sekadar bandar perniagaan tersibuk di Selat Malaka, melainkan jantung intelektual Islam di Asia Tenggara. Julukan Serambi Mekah bukanlah kiasan kosong. Disinilah ulama-ulama besar dari Jazirah Arab, Persia, dan Gujarat berkumpul, berdebat, dan menulis berjilid-jilid kitab yang kelak akan menerangi seluruh pelosok Nusantara. Di sebuah zawiyah pondok sufi yang letaknya tak jauh dari deburan ombak Muara Krueng Aceh, keheningan seolah memiliki suaranya sendiri. Cahaya pelita dari minyak kelapa berpendar redup, menyinari puluhan wajah santri yang tengah khusyuk menundukkan pandangan. Di pucuk majelis tersebut, duduklah sesosok mahaguru yang namanya menggetarkan seantero dunia Melayu, Syekh Abdul Rauf S. Singkili atau yang kelak lebih dikenal dengan gelar Teungku Syah Kuala. Syekh Abdul Rauf bukanlah ulama sembarangan. Beliau adalah pemegang sanad tertinggi tarekat Syatariah di Nusantara, sebuah jalan spiritual sufisme yang baru saja ia bawa pulang setelah puluhan tahun menimba ilmu di Makkah dan Madinah di bawah bimbingan ulama legendaris, Syekh Ahmad Al-Kusyashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di antara puluhan murid yang duduk melingkar di hadapan Syekh Abdul Rauf, tatapan sang mahaguru malam itu tertuju pada seorang pemuda Jawa yang duduk paling ujung. Pemuda itu berkulit sawo matang, berpakaian sederhana yang mulai pudar warnanya, namun memiliki sorot mata setajam elang dan seteduh telaga. Namanya adalah Abdul Muhyi. Abdul Muhyi bukanlah pemuda Aceh. Ia lahir di Mataram, di tengah keluarga bangsawan kerajaan Galuh. Sejak muda, dadanya selalu bergemuruh oleh kehausan spiritual yang tak kunjung padam. Ia telah mengembara ke Ampel Denta di Surabaya, belajar fikih dan tauhid hingga tuntas, namun hatinya merasa masih ada satu ruang kosong yang belum terisi. Ia mencari hakikat. Ia ingin merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya dalam hafalan dalil, melainkan dalam tarikan napasnya. Pencarian itulah yang membawanya mengarungi lautan ganas hingga terdampar di kaki Syekh Abdul Rauf alaihissalam, Singkili di Aceh. Malam itu, pengajian kitab Umdat Al-Muhtajin, mahakarya Syekh Abdul Rauf, telah usai. Para santri satu persatu mencium tangan sang guru dan pamit kembali ke bilik mereka. Namun, Syekh Abdul Rauf memberi isyarat agar Abdul Muhyi tetap tinggal. Keheningan kembali menyergap ruangan itu, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan deru angin pesisir. Syekh Abdul Rauf menatap murid kesayangannya itu
dalam-dalam. Ia melihat sebuah wadah yang telah sempurna ditempa. Abdul Muhyi telah bertahun-tahun melayani sang guru. Tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga menundukkan egonya lewat serangkaian tirakat dan khalwat menyendiri di hutan-hutan Aceh. Wahai anakku, Abdul Muhyi, suara Syekh Abdul Rauf memecah kesunyian. Berat namun dipenuhi kasih sayang seorang ayah. Labaik Tuan Guru. Hamba mendengarkan, jawab Abdul Muhyi dengan posisi menunduk takzim, kedua tangannya bertumpu di pangkuannya. Sudah berapa lama engkau meninggalkan tanah kelahiranmu di selatan Pulau Jawa sana? Telah bertahun-tahun lamanya. Tuan Guru, hamba bahkan telah lupa aroma tanah pedalaman Priangan. Hati hamba telah tertambat di majelis ini. Jawab Abdul Muhyi jujur. Syekh Abdul Rauf tersenyum simpul. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah perlahan menuju sebuah peti kayu berukir kaligrafi, peninggalan era Sultan Iskandar Muda. Dari dalam peti tersebut, Sang Maha Guru mengeluarkan sebuah gulungan kain sutra berwarna hijau tua. Di dalamnya, terdapat sebuah gulungan kertas kuno, sebuah mushaf atau manuskrip yang ditulis dengan tinta emas. Sang guru kembali ke tempat duduknya dan meletakkan gulungan itu tepat di hadapan Abdul Muhyi. Jika hatimu sudah tertambat pada kebenaran, maka tubuhmu harus siap dihempaskan ke tempat yang paling gelap. Anakku, ucap Syekh Abdul Rauf, zaman ini sedang berubah. Orang-orang di tanah Pasundan, di wilayah Priangan tempat leluhurmu berasal, membutuhkan sebuah pelita yang tidak akan padam oleh badai. Mereka memiliki akar budaya yang kuat, namun mereka seringkali tersesat dalam kebingungan mencari Tuhan. Abdul Muhyi menatap gulungan itu dengan dada berdebar. Ia tahu persis apa isi gulungan tersebut. Itu adalah ijazah mutlak dan dokumen rahasia ajaran tarekat Syatariah, lengkap dengan silsilah sanad rantai keilmuan yang bersambung langsung hingga ke Rasulullah Muhammad SAW. Tarekat Syatariah, lanjut Syekh Abdul Rauf, bukanlah jalan bagi mereka yang ingin lari dari dunia. Ini bukan jalan kemalasan. Ajaran Syatariah adalah jalan cepat syatar menuju Allah. Engkau tidak perlu meninggalkan istrimu, tidak perlu membuang cangkulmu, dan tidak perlu mengurung diri di gunung selamanya untuk menjadi wali. Ajarkan kepada orang-orang Sunda bahwa Tuhan bersemayam amat dekat, sedekat urat leher mereka, dan mereka bisa berzikir kepadanya sembari menanam padi di sawah. Abdul Muhyi meneteskan air mata. Beban yang disodorkan kepadanya bukanlah beban yang ringan. Ia ditugaskan untuk mengislamkan dan menyempurnakan tauhid masyarakat pedalaman Tatar Sunda, sebuah wilayah yang saat itu masih diselimuti kabut mistis, ajaran Hindu-Buddha sisa kerajaan Sunda Pajajaran, dan kepercayaan animisme kuno yang sangat pekat. Tuan Guru, hamba hanyalah debu. Hamba takut tidak mampu memikul amanat sebesar ini. Rintih Abdul Muhyi. Syekh Abdul Rauf meletakkan telapak tangannya di atas kepala pemuda itu, mengalirkan sebuah energi spiritual yang membuat tubuh Abdul Muhyi bergetar hebat. Engkau tidak akan berjalan sendiri, Muhyi. Bawalah gulungan kitab ini. Kembalilah ke tanah Priangan, namun ingatlah baik-baik pesan dan ramalanku malam ini. Syekh Abdul Rauf mengecilkan suaranya. Matanya menatap tajam ke arah ufuk selatan. Janganlah engkau berhenti mengembara sebelum engkau menemukan sebuah gua di pedalaman selatan Jawa Barat. Gua itu bentuknya menyerupai gua tempat para wali di Timur Tengah berhalwat. Di dalam gua itulah letak pertemuan dua aliran air bawah tanah. Jika engkau telah menemukan gua itu, maka berhentilah. Jadikan tempat itu sebagai pusarmu. Dari sanalah cahaya Syatariah akan meledak dan menyinari seluruh tanah Jawa. Pesan itu terdengar sangat misterius. Sebuah gua di wilayah selatan Priangan yang saat itu hanya berisi hutan belantara penuh harimau dan siluman, di mana tepatnya lokasi itu berada. Namun, sebagai seorang murid yang telah menyerahkan kehendaknya pada sang guru, Abdul Muhyi tidak bertanya lebih jauh. Ia mencium tangan Syekh Abdul Rauf, mengambil gulungan kitab tersebut, dan menekannya erat-erat di dadanya. Mulai malam itu, takdir masyarakat Jawa Barat akan berubah selamanya. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing penuh, Abdul Muhyi melangkah menyusuri pelabuhan Aceh. Ia menaiki sebuah kapal layar kayu yang akan membawanya membelah Selat Malaka menuju Pulau Jawa. Angin laut
meniup serbannya. Ia menatap daratan Serambi Mekah untuk terakhir kalinya. Perjalanan spiritual terhebat di abad ke-17 baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa di ujung perjalanannya nanti, di sebuah daerah yang kelak bernama Tasikmalaya, ia harus berhadapan dengan penguasa gaib, rintangan alam yang mengerikan, dan pencarian sebuah gua misterius yang akan mengubah jalannya sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Lautan tak pernah berbohong tentang kejamnya. Kapal kayu berhaluan ganda yang ditumpangi Abdul Muhyi terombang-ambing bagaikan daun kering di tengah amukan badai Selat Malaka. Petir menyambar membelah langit malam yang pekat, diiringi gemuruh ombak setinggi bukit yang menghantam geladak. Para klasik kapal, yang sebagian besar adalah pelaut Bugis dan Melayu yang tangguh, berteriak panik sambil menarik tali layar agar tiang utama tidak patah. Di masa itu, abad ke-17, berlayar dari ujung utara Sumatera menuju Pulau Jawa, sama halnya dengan menyerahkan separuh nyawa kepada malaikat maut. Namun, di sudut ruang bawah kapal yang pengap dan berbau amis ikan, Abdul Muhyi duduk bersila dengan ketenangan yang menakutkan. Matanya terpejam, napasnya teratur. Di balik jubahnya yang basah kuyup, kedua tangannya mendekap erat sebuah tabung bambu berlapis lilin. Di dalam tabung itulah tersimpan gulungan sutra hijau berisi ijazah kemutlakan tarekat Satariyah dan sanad emas dari gurunya, Syekh Abdul Rauf Salam Singkili. Bagi Abdul Muhyi, badai di lautan ini hanyalah ujian kecil. Badai yang sesungguhnya menanti di depan mata, bagaimana mengubah tanah leluhurnya di pedalaman Sunda yang masih diselimuti kabut mistis dan sisa-sisa kepercayaan animisme kuno, menjadi taman-taman zikir yang menggemakan asma Allah. Dalam zikir khafi zikir dalam hati yang tak putus-putus, Abdul Muhyi menyatukan ritme napasnya dengan debur ombak. Hu saat menarik napas, Allah saat menghembuskan napas. Ia mempraktikkan inti dari ajaran Satariyah, menyadari bahwa setiap gerak alam semesta, bahkan badai yang paling menghancurkan sekalipun, berada dalam genggaman iradat kehendak Tuhan yang mutlak. Ketika fajar akhirnya menyingsing, badai mereda. Garis pantai utara Pulau Jawa mulai tampak bagaikan sabuk zamrud yang mengambang di atas air. Perjalanan spiritual itu kini menginjak fase baru. Setelah berlabuh di pesisir utara, kemungkinan besar di wilayah Cirebon, yang saat itu merupakan pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, peninggalan Sunan Gunung Jati. Abdul Muhyi tidak berlama-lama menetap di keraton atau pesisir yang sudah ramai oleh para santri. Ia ingat betul amanat gurunya. Zaman ini sedang berubah. Orang-orang di tanah Pasundan, di wilayah Priangan, membutuhkan pelita yang tidak akan padam oleh badai. Ia memanggul buntalan kecilnya dan mulai berjalan kaki ke arah selatan, menembus bukit-bukit terjal, menyusuri sungai-sungai berarus deras, dan masuk ke dalam rimba raya Priangan yang belum terjamah. Wilayah Priangan pada pertengahan abad ke-17 adalah hamparan hutan belantara yang magis. Masyarakatnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil di lereng gunung atau lembah sungai. Mereka adalah pewaris kebudayaan Sunda kuno, masyarakat agraris yang sangat menghormati alam. Mereka percaya pada karuhun roh leluhur yang bersemayam di pohon-pohon beringin besar, di mata air yang jernih, dan di puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Agama Islam memang sudah mulai masuk, tetapi baru sebatas kulit luar. Banyak dari mereka yang mengucapkan syahadat, namun masih memberikan sesajen di batu-batu keramat. Abdul Muhyi tiba di sebuah perkampungan kecil di pedalaman. Ia tidak datang sebagai seorang hakim yang garang, yang menghancurkan batu-batu sesajen atau membakar menyan mereka. Ia datang dengan kelembutan yang menjadi ciri khas para sufi tarekat Satariyah. Suatu sore, Abdul Muhyi melihat sekelompok petani Sunda sedang duduk melingkar di bawah pohon rindang, bersiap melakukan ritual untuk meminta hujan. Mereka merapal mantra-mantra kuno dalam bahasa Sunda wiwitan. Bukannya marah atau mengkafirkan mereka, Abdul Muhyi justru mendekat, tersenyum, dan meminta izin untuk duduk bersama. Sampurasun, kisilah, sapa Abdul Muhyi dengan bahasa Sunda yang fasih dan halus, warisan dari darah ibunya. Para petani itu terkejut melihat seorang pria berjubah usang, namun berwajah teduh, ikut duduk di atas tanah bersama mereka. Rampes, Kiki Sanak, Naha Andika Teh Saha. Siapakah engkau?
Tanya sesepuh desa itu dengan curiga. Saya hanyalah pengembara yang numpang berteduh, jawab Abdul Muhyi lembut. Saya melihat kalian sedang meminta air kepada langit. Bolehkan saya ikut berdoa bersama kalian? Sesepuh itu mengangguk ragu. Disinilah letak kejeniusan strategi dakwah Syatariah yang dibawa Abdul Muhyi. Ia tidak langsung mengajarkan hukum fikih yang kaku tentang haram dan halal. Ia menggunakan pendekatan mistisisme alam yang sangat dipahami oleh orang Sunda. Ki, ucap Abdul Muhyi sambil menunjuk ke arah pohon besar di atas mereka. Kalian menghormati pohon ini karena ia memberi keteduhan. Kalian menghormati air karena ia memberi kehidupan. Itu adalah sifat orang yang tahu bersyukur. Namun, tahukah kalian, siapa yang menanam benih pohon ini? Siapa yang menggerakkan awan hingga menurunkan air? Para petani terdiam. Abdul Muhyi lalu mengeluarkan gulungan kitabnya perlahan. Ia mulai mengajarkan konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud yang telah disederhanakan agar mudah dipahami oleh orang awam. Ia mengajarkan bahwa Gusti Allah itu tidak jauh di langit ketujuh, melainkan sangat dekat. Bahwa kekuatan di balik pohon, air dan angin adalah sifat-sifat Tuhan yang maha hidup, Al-Hayyu. Orang-orang Sunda pedalaman yang terbiasa dengan konsep keilahian mistis seketika merasa terhubung. Ajaran Syatariah yang dibawa Abdul Muhyi ini seolah menjadi jembatan emas antara budaya spiritual lokal Sunda dengan ajaran tauhid Islam yang murni. Tidak ada lagi ketakutan pada roh-roh jahat hutan, karena mereka diajarkan zikir pelindung, berzikir sambil mencangkul, berzikir sambil menumbuk padi. Dalam waktu singkat, desa demi desa di pedalaman Priangan mulai menerima ajaran ini dengan sukacita. Islam mekar bagaikan bunga wijaya kusuma di malam hari. Diam-diam, namun mewangi ke segala penjuru. Meskipun dakwahnya mulai membuahkan hasil, dan banyak penduduk desa yang memintanya menetap untuk menjadi kiai mereka, hati Abdul Muhyi selalu diliputi kegelisahan yang aneh. Setiap kali ia beres berzikir di sepertiga malam terakhir, bayang-bayang wajah Syekh Abdul Rauf Alaihissalam Singkili selalu muncul dalam benaknya, mengulang pesan yang sama. Janganlah engkau berhenti mengembara sebelum engkau menemukan sebuah gua, tempat pertemuan dua aliran air bawah tanah. Sudah bertahun-tahun ia mengembara dari satu lereng gunung ke lembah yang lain. Ia sempat bermukim di daerah Darmawati, lalu pindah lagi ke daerah Pamayung Piuk, Garut Selatan. Namun gua yang memiliki ciri-ciri spesifik seperti yang digambarkan, gurunya belum juga ditemukan. Hingga pada suatu malam Jumat yang sunyi, saat Abdul Muhyi sedang bertafakur di pinggir sebuah curug air terjun yang dikelilingi hutan lebat, ia tertidur dalam keadaan bersuci. Dalam tidurnya, ia mengalami ru'ya syadikah, mimpi yang benar atau petunjuk. Ia melihat seekor burung merpati putih bercahaya, terbang berputar-putar di atas kepalanya. Burung itu kemudian terbang melesat ke arah tenggara, menembus pekatnya hutan bambu berduri, dan menukik masuk ke dalam sebuah celah bukit batu kapur yang sangat gelap. Dari dalam celah bukit itu, terdengar suara gemuruh air yang saling bertabrakan, sebuah resonansi gaib yang menggetarkan sukma. Abdul Muhyi terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin sebesar biji jagung. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ke arah ufuk tenggara. Hutan di sana terkenal sebagai leweng, tutupan hutan larangan yang sangat angker, tempat bersarangnya hewan buas dan, menurut mitos penduduk setempat, kerajaan siluman raksasa penguasa selatan yang tidak pernah mau tunduk pada manusia. Lokasi itu kini masuk dalam wilayah geografis Tasikmalaya Selatan. Di sanalah tempatnya, bisik Abdul Muhyi pada dirinya sendiri. Sorot matanya kembali menajam. Tanpa menunggu pagi benar-benar terang, ia mengemasi buntalan kecilnya. Ia meraba tabung bambu berisi gulungan Syatariah di dadanya, memastikan pusaka itu aman. Dengan berbekal sebatang tongkat kayu dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada Allah, Syekh Abdul Muhyi melangkah masuk ke dalam hutan larangan tenggara. Ia berjalan menuju takdir utamanya, menuju sebuah gua rahasia yang kelak akan mengubah sejarah spiritual Pulau Jawa untuk selamanya. Langkah kaki Syekh Abdul Muhyi memecah embun pagi yang masih menggantung di ujung-ujung daun pakis raksasa. Di depannya membentang sebuah dinding hijau yang teramat pekat, nyaris tak tertembus cahaya matahari. Inilah leweng tutupan atau hutan larangan di wilayah selatan Priangan,
sebuah kawasan yang kelak akan dikenal oleh sejarah dengan nama Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya. Bagi penduduk lokal di abad ke-17, jangankan untuk masuk dan menebang pohon, sekadar menunjuk ke arah hutan ini saja dianggap sebagai pantangan besar yang bisa mendatangkan kutukan maut. Hutan ini adalah teritori absolut dari hewan-hewan buas berbisa dan entitas astral siluman, beraura gelap yang menguasai lembah, sungai, dan jurang-jurang terjal di dalamnya. Namun, bagi seorang pengamal tarekat Syatariah tingkat tinggi, rasa takut kepada selain Allah telah lama mati di dalam dadanya. Berbekal sebatang tongkat kayu berukir lafaz basmalah, pakaian lusuh yang menempel di badan, dan tabung bambu pusaka yang disembunyikan di balik jubahnya, Abdul Muhi melangkah masuk menembus garis batas gaib tersebut. Begitu kaki kanannya menginjak tanah berlumut di dalam hutan, suasana mendadak berubah drastis. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi pengap dan berbau anyir darah, bercampur belerang. Suara burung-burung yang biasa berkicau mendadak senyap, digantikan oleh kesunyian yang berdenging menyakitkan telinga. Kanopi, pohon-pohon beringin, dan rasa mala raksasa saling berjalinan di atas kepala, menciptakan kegelapan abadi, layaknya waktu maghrib yang tak kunjung usai. Perjalanan di hari pertama menguras habis tenaga fisik sang wali. Ia harus meretas jalan di antara belukar berduri dan akar-akar gantung yang menjerat kaki. Saat matahari yang tak terlihat diperkirakan berada tepat di atas kepala, Abdul Muhi berhenti sejenak untuk menunaikan salat zuhur di atas sebuah batu datar di pinggir sungai kecil berair keruh. Baru saja ia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, semak belukar di seberang sungai berdesir hebat. Seekor harimau Jawa berukuran tak wajar, sebesar anak kerbau, dengan taring panjang dan sepasang mata merah menyala, melompat keluar. Harimau itu mengaum sangat keras, hingga getarannya merontokkan daun-daun kering dari rantingnya. Binatang buas itu merendahkan tubuhnya, bersiap menerkam mangsa kurus di hadapannya. Namun, Abdul Muhi tidak membatalkan salatnya. Ia bahkan tidak menoleh atau bergeser satu inci pun. Jantungnya berdetak dalam ritme zikir yang sempurna. Dalam ajaran Syatariah, seorang salik penempuh jalan spiritual diajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk binatang buas, adalah tajali manifestasi dari kebesaran Tuhan. Harimau itu melompat menerjang. Tepat saat cakar mematikan itu berjarak sejengkal dari wajah Abdul Muhi. Sebuah gelombang energi tak kasat mata yang memancar dari kepasrahan total sang ulama menghantam tubuh hewan buas tersebut. Harimau itu terhempas ke udara dan jatuh berguling-guling di atas tanah basah. Hewan itu bangkit dengan tubuh gemetar. Telinganya terlipat ke belakang, dan ekornya masuk ke antara kedua kaki belakangnya. Bukannya kembali menyerang, harimau raksasa itu justru merangkak pelan, mendekati Abdul Muhi yang sedang bersujud, lalu menjilat ujung kaki sang wali dengan penuh ketundukan. Sejak saat itu, alih-alih menjadi ancaman, harimau itu berjalan beberapa meter di depan Abdul Muhi, bertindak sebagai penunjuk jalan sekaligus pembuka rute di tengah lebatnya rimba Pamijahan. Tantangan fisik telah terlewati, namun ujian yang sebenarnya baru tiba ketika malam turun menyelimuti hutan. Kegelapan di lowong tutupan bukanlah kegelapan biasa. Ia terasa pekat, dingin, dan memiliki nyawa. Saat Abdul Muhi sedang duduk bersila, menyalakan perapian kecil, kabut putih tebal tiba-tiba turun dari pucuk-pucuk bukit, menggulung dengan cepat, dan memadamkan api. Suhu udara anjlok secara ekstrem, hingga napas pun mengeluarkan uap putih. Dari balik kabut tersebut, terdengar suara tawa melengking yang menggema dari segala arah, disusul oleh suara derap langkah ribuan kaki tak terlihat. Di sekeliling Abdul Muhi, bermunculan bayangan-bayangan hitam raksasa, bermata merah. Ada yang berwujud separuh manusia separuh ular. Ada pula yang menyerupai raksasa bertaring panjang, yang memegang gada berdarah. Ini adalah pasukan gaib penguasa hutan selatan. Entitas tua yang telah mendiami wilayah itu, jauh sebelum manusia pertama menebang pohon di tanah Sunda. Sebuah suara serak dan berat, seolah berasal dari dasar bumi, mengguncang udara di depan sang ulama. Hei, anak manusia dari utara, keluar dari tanah ini. Tanah ini bukan milik Tuhanmu. Ini adalah kekuasaan kami. Jika engkau berani melangkah setapak lagi, kami akan mencabik sukmamu.
dan mengurungnya di dasar jurang kekelaman. Ancaman itu diiringi oleh pusaran angin topan berskala kecil yang berpusat tepat di sekeliling tubuh Abdul Muhyi, berusaha menerbangkan tubuh ringkihnya. Orang biasa pasti sudah gila atau mati berdiri melihat teror psikologis sedahsyat itu. Namun, murid kesayangan Syekh Abdul Rauf A.S. Sengkili ini hanya tersenyum tenang. Ia tidak merapal mantra penangkal iblis. Ia tidak membaca ayat-ayat siksa dengan nada marah. Pendekatan Syatariah adalah cinta dan pengakuan akan kemutlakan wujud Allah. Abdul Muhyi memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, menahannya di dada, lalu menyalurkan energinya ke pusat pusar dan menghembuskannya ke ubun-ubun. Ini adalah teknik zikir lataif yang sangat rahasia. Dari bibirnya yang bergetar, terucap kalimat tauhid dengan nada yang sangat pelan, namun resonansinya mengalahkan suara guntur badai. La ilaha illallah. Begitu kalimat itu diucapkan, sebuah cahaya putih kebiruan yang sangat menyilaukan meledak dari dalam dada Abdul Muhyi, menyapu seluruh kabut tebal di sekelilingnya. Cahaya itu bukanlah cahaya fisik, melainkan nur ilahi yang membakar ilusi. Bayangan-bayangan raksasa bermata merah itu seketika menjerit kepanasan. Mereka menutupi wajah mereka, menyusut menjadi seukuran debu, dan bersujud bergelimpangan di tanah. Angin topan berhenti seketika. Suara serak dari sang penguasa gaib berubah menjadi rintihan ketakutan yang memelas. Mereka menyadari bahwa manusia berserban usang di hadapan mereka ini bukanlah manusia biasa. Dadanya menyimpan arsy, singgasana Tuhan yang tak tertandingi. Ampunilah kami, wahai kekasih Sang Pencipta, kami tunduk pada cahayamu. Lewatlah, jalan telah terbuka, rintih suara gaib tersebut. Perlahan, menghilang di telan bumi, meninggalkan hutan itu dalam keadaan bersih dari energi negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Keesokan paginya, udara hutan terasa sangat segar dan ringan. Aroma wangi bunga hutan menguar di udara. Burung-burung kembali bernyanyi. Harimau yang menemaninya semalaman memberi isyarat dengan menggaruk sebuah batu berlumut, lalu perlahan masuk kembali ke dalam semak belukar. Tugasnya telah selesai. Abdul Muhyi berdiri di atas sebuah tebing batu kapur yang curam. Di bawah sana, di dasar lembah yang ditutupi oleh rimbunnya pohon pakis, ia mendengar sesuatu yang selama bertahun-tahun ia cari. Gemerik, gemuruh, itu adalah suara tabrakan dua aliran air yang sangat deras. Namun anehnya, suara itu tidak berasal dari sungai di permukaan tanah, melainkan bergema dari dalam perut bumi. Jantung Abdul Muhyi berdetak kencang. Firasatnya yang tajam mengatakan bahwa akhir dari pengembaraannya telah tiba. Ia menuruni tebing terjal itu dengan hati-hati, berpegangan pada akar-akar pohon besar. Tepat di dasar lembah, tertutup oleh juntayan tirai tanaman merambat dan lumut tebal, ternganga sebuah mulut gua raksasa yang gelap gulita. Hembusan angin dingin yang membawa aroma air bawah tanah keluar dari rongga gua tersebut, menerpa wajah Abdul Muhyi yang dipenuhi keringat dan air mata haru. Ia mengeluarkan gulungan sutra hijau berisi sanad syatariah dari tabung bambunya. Sambil memeluk gulungan itu di depan dada, ia bersujud syukur di depan mulut gua, di tengah hutan perawan tersebut. Ramalan Syekh Abdul Rauf A.S. Sengkili di pesisir Aceh, bertahun-tahun yang lalu, akhirnya terbukti dengan keakuratan yang mutlak. Inilah dia, mulut gua Safarwadi, pusar spiritual yang telah ditakdirkan oleh langit sebagai titik ledak penyebaran Islam dan markas besar tarekat Syatariah di tanah Pasundan. Namun, menemukan gua itu barulah babak awal. Apa yang menunggu Abdul Muhyi di dalam kegelapan abadi perut bumi tersebut jauh lebih mencengangkan dan akan mengubahnya menjadi salah satu wali terpenting di tanah Jawa. Mulut gua yang menganga di hadapan Syekh Abdul Muhyi seolah menjadi portal menuju dimensi lain. Hembusan angin dingin yang keluar dari dalam perut bumi membawa aroma kapur basah, kelelawar, dan misteri yang telah terkubur selama ribuan tahun. Disinilah, di pedalaman hutan Pamijahan, Tasikmalaya Selatan, ramalan Sang Maha Guru, Syekh Abdul Rauf A.S. Sengkili dari Aceh, terbukti kebenarannya tanpa meleset satu inci pun. Tanpa keraguan, Syekh Abdul Muhyi melangkahkan kakinya melewati ambang pintu gua. Begitu ia masuk lebih dalam,
Cahaya matahari perlahan memudar, direbut oleh kegelapan pekat yang absolut. Di dalam lorong batu kapur tersebut, mata fisik kehilangan fungsinya. Seseorang tidak bisa lagi membedakan apakah ia sedang membuka atau memejamkan mata. Semuanya hanyalah tirai hitam yang menekan dada. Dalam ilmu tasawuf, kegelapan mutlak seperti ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan fasilitas terbaik untuk mematikan panca indera jasmani, agar mata batin basirah bisa terbuka lebar. Di alam bawah tanah ini, tak ada pemandangan duniawi yang bisa melalaikan hati. Syekh Abdul Muhyi berjalan perlahan, dengan mengandalkan tongkatnya dan pendengarannya yang menajam. Ia mengikuti gema suara gemuruh air yang saling bertabrakan, sebuah petunjuk spesifik dari gurunya. Ujung tongkatnya meraba permukaan tanah yang licin dan berbatu. Sesekali menyentuh tetesan air dingin yang jatuh dari ujung stalaktit batu gantung di atap gua. Setelah menyusuri lorong berliku yang naik turun, sampailah ia di sebuah rongga raksasa di dalam perut gua. Di sana, dari arah yang berlawanan, dua aliran sungai bawah tanah bertemu, bertabrakan, dan menyatu membentuk sebuah kolam pusaran air yang jernih dan sangat dingin. Gemuruhnya menggema, memantul di dinding-dinding gua, bagaikan suara ribuan beduk yang ditabuh bersamaan. Syekh Abdul Muhyi tersenyum. Inilah titiknya. Dua aliran air ini menyimbolkan pertemuan agung antara syariat hukum lahiriah dan hakikat kebenaran batiniah, dua sayap burung yang harus seimbang agar seorang manusia bisa terbang menuju sang Khalik. Beliau meletakkan buntalannya di atas sebuah batu datar yang kelak dikenal oleh para peziarah sebagai batu hampar atau batu pesalatan. Ia membuka jubahnya dan turun ke dalam aliran air es bawah tanah tersebut untuk mengambil wudhu. Dinginnya air seakan menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun bagi sang wali, itu adalah proses penyucian terakhir sebelum ia menghadap Tuhannya dalam khalwat pengasingan diri tingkat tinggi. Syekh Abdul Muhyi menghampar sajadahnya di atas batu datar tersebut. Ia meletakkan tabung bambu pusaka berisi sanad tarekat Syatariyah di pangkuannya. Disinilah ia memulai ibadah uzlah menarik diri dari dunia selama 40 hari, 40 malam berturut-turut. Tidak ada makanan mewah, tidak ada percakapan dengan manusia, tidak ada siang maupun malam di dalam kesunyian gua. Syekh Abdul Muhyi mempraktikkan zikir khafi, zikir rahasia yang tidak diucapkan oleh lisan, melainkan digetarkan oleh jantung. Metode Syatariyah memandu salik untuk menelusuri 7 martabat kewujudan Tuhan, martabat 7. Di saat tubuh fisiknya membeku kedinginan di atas batu kapur, ruhnya justru terbang miraj melintasi dimensi-dimensi langit, menembus hijab-hijab cahaya, hingga mencapai titik kefanaan yang paling dalam. Lenyapnya keakuan ego di hadapan wujud Allah yang maha mutlak. Pada hari-hari terakhir masa khalwatnya, sebuah fenomena luar biasa terjadi, yang kelak melahirkan salah satu legenda paling terkenal di Jawa Barat. Masyarakat lokal hingga hari ini meyakini bahwa di dalam Gua Pamijahan terdapat sebuah lorong rahasia yang tembus langsung ke Makkah Masjidil Haram, serta sebuah mata air yang rasanya persis seperti air Zam-Zam di Tanah Suci. Legenda menyebutkan bahwa Syekh Abdul Muhyi sering menggunakan lorong gaib ini untuk melaksanakan salat Jumat langsung di Makkah setiap pekannya. Sebagai asisten Anda, mari kita dudukkan fenomena ini dalam kacamata fakta tasawuf dan realitas, tanpa mengurangi rasa hormat pada sang ulama. Bagi orang awam, lorong Makkah dipahami sebagai terowongan fisik yang bisa dilalui raga. Namun, dalam tradisi intelektual Sufisme, lorong ke Makkah memiliki makna filosofis dan spiritual yang jauh lebih tinggi. Saat Syekh Abdul Muhyi mencapai puncak makrifatnya di dalam gua, raga beliau memang bersujud di atas batu kapur Tasikmalaya, namun hatinya telah sepenuhnya hadir, hudur dan tawaf mengelilingi Ka'bah di Makkah. Jarak geografis ribuan kilometer terlipat dan hancur di hadapan frekuensi ruhani yang telah suci. Fenomena ini dalam dunia tasawuf disebut sebagai TLR, terlipatnya bumi. Adapun mata air murni di dalam gua yang disebut Cai Zam-Zam, Pamijahan, merupakan karunia Allah agar sang wali tidak mati kehausan selama 40 hari berdiam diri di perut bumi. Secara geologis, air kars kapur bawah tanah memang memiliki mineral yang tinggi dan sangat jernih. Namun, berkah doa dan zikir tanpa putus dari Syekh Abdul Muhyi membuat mata air tersebut memiliki tuah dan keistimewaan tersendiri yang diyakini membawa kesembuhan hingga hari ini.
Lorong yang sesungguhnya dibawa oleh Syekh Abdul Muhyi bukanlah terowongan tanah, melainkan lorong sanad keilmuan melalui tabung bambu yang ia bawa dari Syekh Abdul Rauf alias Singkili Aceh, yang bersambung ke Syekh Ahmad Al-Kusyasi Madinah. Perbukitan liar Pamijahan kini telah terhubung secara mutlak dengan pusat peradaban Islam di Makkah. Beliau membuat jalan tol spiritual bagi masyarakat Sunda untuk mengenal Tuhan dengan cara yang paling sahih. Tepat di hari ke-40, Syekh Abdul Muhyi membuka matanya. Tabir kegelapan di dalam gua kini tak lagi terlihat pekat. Mata batinnya melihat cahaya benderang memancar dari setiap dinding batu. Ruhnya telah utuh, transformasinya telah sempurna. Ia masuk ke dalam gua sebagai seorang pengembara yang mencari, dan kini keluar sebagai seorang mursyid mahaguru, pemegang otoritas penuh tarekat Syatariah di tanah Jawa. Beliau bangkit, mengambil air wudhu untuk terakhir kalinya di pertemuan dua arus, lalu melangkah perlahan menuju mulut gua. Ketika beliau muncul di permukaan, sinar matahari yang menembus kanopi daun hutan menyilaukan matanya. Burung-burung berkicau, riuh menyambutnya. Hutan Pamijahan tidak lagi memancarkan energi gelap atau teror siluman, melainkan memancarkan energi kedamaian yang luar biasa teduh. Syekh Abdul Muhyi menancapkan tongkatnya di tanah tepat di depan mulut gua. Ia menatap lembah hijau di hadapannya dan memberikan nama untuk tempat suci tersebut. Safar Wadi. Safar berarti perjalanan menuju Allah, dan wadi berarti lembah atau jurang. Safar Wadi adalah lembah perjalanan spiritual. Beliau tidak kembali ke pantai utara Jawa. Beliau memutuskan bahwa tugasnya adalah mendirikan sebuah perkampungan dan pesantren persis di atas lembah Safar Wadi ini. Dengan cepat, harisma spiritualnya memancar seperti mercusuar di tengah malam. Penduduk desa-desa sekitar, para jawara, hingga tokoh-tokoh adat Sunda yang sebelumnya menyembah pohon dan batu, datang berbondong-bondong menemui sang pertapa. Mereka datang bukan karena diancam dengan pedang, melainkan karena tertarik oleh kelembutan akhlak dan kedalaman ilmu sang syekh yang mampu menjawab kegelisahan batin mereka dengan bahasa yang sangat membumi. Di lembah sunyi inilah, fondasi penyebaran Islam terkuat di selatan Jawa Barat mulai dicetak. Kabar tentang seorang pertapa suci yang berhasil menaklukkan kegelapan, leweng tutupan hutan larangan Pamijahan, menyebar bagai embusan angin puting beliung yang menyapu seluruh dataran tinggi Priangan. Lembah Safar Wadi, yang tadinya hanyalah titik antah berantah di peta pedalaman selatan Tasikmalaya, kini mendadak dipenuhi denyut kehidupan. Orang-orang berbondong-bondong keluar dari desa-desa terpencil, para petani, pemburu, hingga tokoh-tokoh adat Sunda wiwitan yang selama ini mengisolasi diri, berjalan kaki membelah rimbanya hutan hanya untuk melihat wajah sang wali. Mereka datang dengan membawa berbagai penyakit, baik penyakit jasmani maupun kebingungan batin. Disinilah letak kejeniusan dakwah Syekh Abdul Muhyi yang diwarisinya dari sang guru di Aceh, Syekh Abdul Rauf Alisalam Singkili. Beliau tidak menyambut ribuan orang itu dengan pedang atau caci maki atas tradisi leluhur mereka. Sebaliknya, beliau menyambut mereka dengan senyuman teduh, secangkir air doa dari mata air gua, dan sebuah ajaran yang sangat revolusioner pada masanya, tarekat Syatariah. Pada pertengahan abad ke-17, wilayah Priangan masih banyak dihuni oleh para jawara pendekar, pendekar sakti mandraguna yang mengandalkan ilmu kebal, susuk, dan perjanjian dengan jin hodam. Mendengar ada seorang orang pintar baru di selatan yang pamornya meroket, beberapa jawara sakti dari wilayah Galuh dan pesisir selatan merasa tersaingi. Suatu hari, sekelompok jawara bersenjatakan golok banten dan trisula datang menggeruduk pesantren sederhana yang baru saja dibangun Syekh Abdul Muhyi dari bilik bambu. Pemimpin jawara itu berteriak lantang menantang sang syekh untuk adu kesaktian, berniat mempermalukannya di depan para santri. Syekh Abdul Muhyi keluar dari biliknya, berpakaian sangat sederhana, membawa sebuah sapu lidi. Ia sedang membersihkan halaman pesantren. Kisanak mencari siapa hingga marah-marah di tempat orang mencari ilmu? Tanya Syekh Abdul Muhyi dengan suara pelan dan tenang. Sang jawara tertawa meremehkan. Ia mencabut goloknya yang konon bisa membelah batu karang, lalu mengayunkannya ke arah tubuh kurus sang ulama. Namun, sebuah kejadian ajaib
dan tak masuk akal terjadi. Sebelum golok itu menyentuh kulit sang syekh, sebuah energi penolakan yang sangat kuat memantulkan senjata itu. Tangan sang jawara mendadak lumpuh seketika, dan goloknya terpental jauh. Tulang-tulang persendiannya terasa seperti dilolosi. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar hebat, tak mampu berdiri. Syekh Abdul Muhyi tidak membalas dengan pukulan gaib. Beliau meletakkan sapu lidinya, berjongkok, lalu memijat lembut bahu sang jawara yang sedang ketakutan itu. Kekuatan yang hakiki bukanlah yang bisa meremukkan tulang orang lain. Kisanak, bisik Syekh Abdul Muhyi tepat di telinga pendekar itu. Kekuatan sejati adalah saat engkau mampu menundukkan kesombongan di dalam dadamu sendiri. Ilmu kebalmu akan hancur oleh tanah kuburan. Tetapi zikir la ilaha illallah akan membuat ruhmu abadi. Mendengar ucapan yang penuh dengan mahabbah cinta kasih itu, runtuhlah benteng kesombongan sang jawara. Ia menangis sejadi-jadinya, mencium tangan Syekh Abdul Muhyi, dan saat itu juga bersyahadat, membuang seluruh jimatnya, dan meminta diangkat menjadi santri. Kejadian ini menyebar luas. Alih-alih ditakuti sebagai penyihir, Syekh Abdul Muhyi dihormati sebagai matahari baru di tanah Sunda. Beliau mengajarkan para mantan jawara dan petani itu cara berzikir sambil mencangkul sawah, mengubah rutinitas bertani yang tadinya hanya urusan perut menjadi sebuah ibadah spiritual tingkat tinggi. Hutan Safarwadi pun mekar menjadi epicentrum peradaban Islam yang mandiri. Namun, di era feodal, sebuah pergerakan massa yang besar dan mandiri adalah sebuah ancaman politik. Di sebelah timur, Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan era Amangkurat yang penuh gejolak sedang dilanda ketegangan internal. Di sebelah barat, Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa sedang berada di puncak kejayaannya dan sangat waspada terhadap pergerakan Mataram di wilayah Priangan, yang merupakan zona penyangga buffer zone antara dua kerajaan besar tersebut. Ketika laporan intelijen Telik Sandi dari adipati-adipati daerah sampai ke keraton, Mataram dan Banten tentang munculnya kekuatan baru di Tasikmalaya Selatan, para raja mulai curiga. Laporan itu menyebutkan ada seorang ulama bernama Abdul Muhyi, memiliki ribuan pengikut fanatik yang rela mati untuknya, menguasai wilayah hutan yang tak bisa ditembus, dan mengajarkan ajaran rahasia dari Aceh. Bagi penguasa istana, ini adalah resep sempurna untuk sebuah pemberontakan. Apakah Abdul Muhyi sedang membangun pasukan bayangan untuk merebut kekuasaan di Priangan? Terlebih lagi, Abdul Muhyi memiliki darah bangsawan Mataram Galuh, yang secara politis bisa dijadikan legitimasi untuk mendirikan kerajaan baru. Kecurigaan ini tidak bisa dibiarkan. Kerajaan Mataram diam-diam mengirimkan sepasukan Telik Sandi elit, bersenjata lengkap, menyamar sebagai pedagang dan pengembara, untuk menyelusup ke pedalaman Pamijahan. Tugas mereka sangat jelas. Selidiki kekuatan militer di Safarwadi. Jika Abdul Muhyi terbukti merencanakan makar, habisi dia sebelum kekuatannya membesar. Setelah berhari-hari menembus hutan, pasukan intelijen Mataram itu tiba di lembah Safarwadi. Apa yang mereka bayangkan adalah sebuah benteng pertahanan dari batu bata, penjagaan ketat bersenjata, dan tumpukan mesiu. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Tidak ada benteng, tidak ada barikade tombak. Yang mereka temukan hanyalah gubuk-gubuk bambu yang tertata rapi, hamparan sawah yang menghijau, dan suara lantunan ayat suci Al-Quran, serta gemuruh zikir yang bersahut-sahutan memecah kesunyian lembah. Sang komandan Telik Sandi, yang masih diliputi kecurigaan, memutuskan untuk langsung menghadap Syekh Abdul Muhyi. Ia masuk ke dalam surau dengan tangan siaga di gagang kerisnya. Di dalam surau, ia melihat Syekh Abdul Muhyi sedang duduk bersila, mengajari anak-anak kecil menulis huruf Arab, gundul pegon, di atas lembaran kayu sabak. Tidak ada aura seorang panglima perang pada diri ulama itu. Yang ada hanyalah aura seorang bapak yang sangat mengayomi. Menyadari kedatangan tamu dari jauh, Syekh Abdul Muhyi tersenyum. Tanpa perlu diberitahu siapa mereka dan apa niat tersembunyi mereka, mata batin sang mursyid telah membaca segalanya. Beliau tahu orang-orang ini dikirim oleh keraton untuk membunuhnya jika ia terbukti bersalah. Selamat datang di gubuk kami yang reot, tuan-tuan dari timur. Sapa Syekh Abdul Muhyi dengan bahasa Jawa krama Inggil yang sangat halus.
menunjukkan silsilah darah bangsawannya. Sang komandan tertegun. Ia duduk bersimpuh, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Kiai, kami hanyalah musafir yang tersesat. Kami mendengar kebesaran nama Paduka dan melihat ribuan orang tunduk pada Paduka. Apakah Paduka bermaksud mendirikan negara sendiri di tanah selatan ini? Pancing sang komandan dengan nada tajam. Syekh Abdul Muhyi menuangkan secangkir teh hangat dan menyodorkannya kepada sang komandan. Duduklah dan minumlah saudaraku. Tanah, tahta dan mahkota kerajaan adalah mainan anak-anak bagi mereka yang telah mengenal Allah, jawab Syekh Abdul Muhyi dengan sorot mata yang menembus jantung sang komandan. Tugas hamba di sini bukanlah untuk merebut kekuasaan Mataram atau Banten. Hamba datang membawa amanat dari guru hamba di Aceh untuk menaklukkan satu-satunya kerajaan yang paling berbahaya, kerajaan nafsu di dalam dada manusia. Sang syekh menunjuk dadanya sendiri. Jika nafsu telah ditundukkan, maka manusia tidak akan serakah, tidak akan menindas sesamanya, dan akan menjadi khalifah pemimpin yang adil di bumi. Itulah ajaran Syatariah. Sampaikan salam hamba kepada raja kalian di istana. Beritahu mereka tidak perlu takut pada debu yang berterbangan di selatan Priangan ini. Mendengar jawaban yang begitu suci, berwibawa, dan tanpa ambisi duniawi sedikit pun, keris di pinggang sang komandan terasa berat. Ia meneteskan air mata. Niat membunuh yang dibawanya dari istana hancur lebur oleh secangkir teh dan untaian kata makrifat. Pasukan Telik Sandi itu akhirnya kembali ke istana dan melaporkan bahwa Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan adalah seorang waliullah yang harus dihormati, bukan diwaspadai. Kabar tentang berdirinya sebuah pusat peradaban baru di lembah Safarwadi, Pamijahan, akhirnya menembus tebalnya dinding bata Kastel Batavia. Di pesisir utara sana, Verenigde Oostindische Company Voch, atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, sedang berada di puncak kecongkakannya. Setelah berhasil mematahkan dominasi Kesultanan Banten dan mengikat perjanjian-perjanjian menguntungkan dengan penguasa Mataram, Vogue mulai menancapkan kuku-kuku monopolinya ke pedalaman Priangan yang mereka sebut sebagai wilayah Pranger. Bagi para gubernur jenderal dan Dewan Hindia Rot van Indi, di Batavia, segala bentuk perkumpulan massa pribumi yang tidak berada di bawah pengawasan mereka adalah pemberontakan yang tertunda. Apalagi ketika laporan dari mata-mata company menyebutkan bahwa ribuan orang bersatu di bawah komando seorang ulama misterius bernama Abdul Muhyi, seorang pria yang konon membawa ajaran rahasia dari Aceh, wilayah yang paling dibenci dan ditakuti oleh militer Belanda karena perlawanannya yang tak pernah padam. Di mata Vogue, tarekat Syatariah bukanlah jalan spiritual menuju Tuhan, melainkan sebuah ancaman ekonomi dan militer. Jika ribuan petani Sunda lebih patuh kepada fatwa seorang kiai di tengah hutan daripada kepada mandor-mandor pajak company, maka monopoli rempah dan hasil bumi di selatan Priangan bisa hancur berantakan. Keputusan brutal pun diambil secara sepihak di atas meja kayu jati Batavia. Safarwadi harus dibumi hanguskan. Ulama yang bernama Abdul Muhyi itu harus ditangkap hidup atau mati, dan para pengikutnya harus dicambuk kembali ke sawah-sawah milik company. Satu detasemen tentara bayaran Foch bersenjata lengkap dikerahkan dari pos terdepan mereka di wilayah Priangan Utara. Mereka terdiri dari perwira-perwira Belanda berpakaian tebal yang pongah, diiringi puluhan serdadu bayaran yang menenteng senapan musket snapons beralaras panjang, pedang, dan membawa anjing-anjing pelacak yang beringas. Mereka berbaris dengan arogansi seorang penakluk. Tujuan mereka jelas, menembus hutan Tasikmalaya Selatan, menemukan lembah Safarwadi, membakar gubuk-gubuk pesantren, dan memenggal kepala sang syekh untuk digantung di alun-alun sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang Foch. Berita tentang pergerakan pasukan company yang membawa tongkat pemuntah api senapan ini segera sampai ke telinga para santri di Pamijahan. Kepanikan mulai merayap. Beberapa mantan jawara yang telah bertobat dan menjadi murid Syekh Abdul Muhyi segera mencabut kembali golok-golok pusaka mereka. Darah Sunda, mereka mendidih. Mereka siap melakukan perang puputan. Mati syahid demi melindungi guru yang paling mereka cintai. Melihat kemarahan murid-muridnya, Syekh Abdul Muhyi melangkah keluar dari suraunya. Wajahnya setenang permukaan telaga di pagi hari, tak sedikit pun memancarkan gurat ketakutan.
Simpan kembali besi-besi itu. Anak-anakku, ucap Syekh Abdul Muhyi, dengan suara yang lembut, namun memiliki daya tekan yang luar biasa. Tapi Kiai, protes salah seorang jawara dengan dada naik turun, anjing-anjing company itu datang untuk membunuh panjenengan dan membakar tempat suci ini. Apakah kita harus diam saja menunggu disembelih seperti domba? Syekh Abdul Muhyi tersenyum simpul, lalu menatap satu persatu muridnya. Siapakah yang menguasai nyawa manusia? Siapakah yang menumbuhkan pohon-pohon di hutan ini? Jika kalian percaya bahwa Allah meliputi segala sesuatu, maka mengapa kalian harus takut pada peluru mesiu yang juga digerakkan oleh izinnya? Beliau kemudian memerintahkan seluruh santri untuk masuk ke dalam masjid, menutup pintu, dan melantunkan zikir khafi, serta hizib perlindungan dengan khusyuk. Tidak ada satupun yang diizinkan keluar menuju batas hutan. Syekh Abdul Muhyi akan menghadapi pasukan bersenjata api itu bukan dengan benturan fisik, melainkan dengan hakikat alam. Sementara itu, pasukan Fauj mulai memasuki batas leweng tutupan hutan larangan Pamijahan. Pada awalnya, mereka tertawa congkak, meremehkan mitos penduduk lokal tentang keangkeran hutan selatan tersebut. Namun, baru beberapa mil mereka melangkah masuk, alam mulai merespons energi zikir dari lembah Safarwadi. Langit yang tadinya cerah mendadak tertutup awan hitam pekat. Suhu udara anjlok drastis. Kabut putih yang teramat tebal turun dari kanopi-kanopi pohon raksasa, menggulung dan menyelimuti seluruh detasemen Fauj. Jarak pandang turun menjadi kurang dari 1 meter. Komandan Fauj mulai panik dan berteriak memberikan instruksi dalam bahasa Belanda. Namun suaranya diredam oleh gema kabut yang aneh. Kompas piringan tembaga yang mereka bawa berputar liar tanpa arah, kehilangan orientasi kutub. Anjing-anjing pelacak yang biasanya ganas, tiba-tiba melolong ketakutan. Ekor mereka masuk ke selangkangan, dan lari tunggang langgang meninggalkan tuannya. Di dalam kebingungan itu, ilusi ruang dan waktu mulai mengacaukan pikiran para serdadu company. Mereka merasa telah berjalan berjam-jam ke arah selatan, menyibak semak berduri dan lintah-lintah rawa. Namun setiap kali mereka beristirahat, mereka menyadari bahwa mereka kembali ke titik yang sama. Sebuah batu besar berlumut yang memiliki goresan cakar harimau. Hutan itu telah berubah menjadi labirin gaib yang mematikan. Berhari-hari pasukan elit Fauj itu terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Perbekalan makanan mereka habis. Bubuk mesiu mereka basah total oleh embun hutan yang meresap ke dalam kantong-kantong kulit, membuat senapan mereka tak lebih berguna daripada tongkat kayu biasa. Penyakit malaria mulai menyerang. Kecongkakan mereka luntur, digantikan oleh tangis keputusasaan dan rasa takut yang melumpuhkan jiwa. Mereka, sang penakluk dunia, kini ditaklukkan oleh sepi dan rimbunnya pohon-pohon pakis. Pada hari ke-7, ketika para serdadu Fauj itu sudah terkapar lemas di atas tanah berlumpur, sekarat karena kelaparan dan demam tinggi, kabut tebal itu tiba-tiba tersibak secara perlahan. Dari balik kabut, bukan pasukan bayangan bermata merah yang muncul, melainkan puluhan santri berbaju putih. Di barisan paling depan, berdirilah Syekh Abdul Muhyi dengan jubah sederhananya, memegang sebatang tongkat kayu. Komandan Fauj yang sudah setengah mati itu mencoba merangkak mundur, mengira inilah saat ajalnya menjemput. Ia mengira ulama itu akan memberikan perintah untuk memenggal kepala mereka semua. Namun, yang terjadi selanjutnya justru menghancurkan sisa-sisa kewarasan dan ego sang perwira Belanda. Syekh Abdul Muhyi tidak mencabut pedang. Beliau justru berjongkok di hadapan komandan kompeni yang gemetar itu, lalu menyodorkan sebuah mangkuk batok kelapa berisi air minum yang hangat dan jernih, air yang diambil dari mata air Gua Safarwadi, dan sekeranjang ubi rebus. "Minumlah Tuan, engkau dan pasukanmu sangat kehausan," ucap sang wali dalam bahasa yang mungkin tak dipahami artinya oleh sang perwira. Namun intonasi kasih sayangnya menembus relung hati yang paling gelap. Para santri Pamijahan, yang beberapa hari lalu sangat bernafsu untuk membunuh serdadu-serdadu ini, kini meneteskan air mata melihat kemuliaan akhlak guru mereka. Mereka ikut memapah dan memberi makan tentara-tentara musuh yang sudah tak berdaya itu. Setelah mereka cukup kuat untuk berdiri, Syekh Abdul Muhyi menunjuk ke arah utara. Sebuah jalan setapak yang tiba-tiba terbuka
terang benderang, menembus hutan dan mengarah langsung kembali ke wilayah Priangan Utara. Kembalilah ke Batavia, tuan-tuan. Sampaikan pesan ini kepada jenderal kalian. Kami di sini menanam padi dan menanam iman, bukan menanam kebencian. Jangan pernah kembali ke tempat ini dengan membawa senjata api. Karena senjata terkuat di bumi ini bukanlah mesiu, melainkan hati yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Pasukan Foch itu pulang dengan kepala tertunduk, menyeret langkah mereka keluar dari hutan Pamijahan tanpa membawa satupun korban jiwa. Namun dengan kekalahan psikologis yang paling memalukan dalam sejarah militer mereka. Sejak hari itu, laporan resmi di Kastil Batavia mencatat wilayah Pamijahan sebagai zona merah yang tak bisa disentuh oleh otoritas militer maupun sipil Foch. Lembah Safarwadi telah diakui, bukan karena pertumpahan darah, melainkan karena keagungan akhlak dan rahasia tarekat Syatariah yang menjadikan alam semesta sebagai tamengnya. Kegagalan total pasukan Foch menembus leweng tutupan hutan larangan, membawa dampak psikologis yang luar biasa besar bagi masyarakat Priangan. Pamijahan tak lagi sekadar sebuah desa terpencil di selatan Tasikmalaya. Ia telah menjelma menjadi sebuah epicentrum perlawanan spiritual dan benteng pertahanan akidah yang tak tertembus oleh meriam penjajah maupun intervensi kerajaan. Seiring berjalannya waktu, ribuan orang tumpah ruah menetap di sekitar lembah Safarwadi. Gubuk-gubuk bambu berubah menjadi perkampungan yang tertata rapi. Sawah-sawah menguning, dan suara lantunan ayat suci Al-Quran bersahutan dengan derik serangga malam. Secara lahiriah, misi Syekh Abdul Muhyi tampaknya telah mencapai puncaknya. Ia berhasil mengislamkan para jawara, menundukkan siluman hutan, dan mendirikan pesantren besar yang mandiri. Namun, di dalam lubuk hati sang mursyid Mahaguru, ada sebuah kegelisahan luhur yang menyala. Syekh Abdul Muhyi menyadari bahwa umur fisik manusia ada batasnya. Raga perlahan menua, kulit mulai keriput, dan rambut hitamnya telah berganti menjadi perak. Kemenangan melawan Foch dan pembukaan hutan Pamijahan barulah penyelesaian tugas sosialnya. Tugas spiritual tertingginya amanat mutlak yang dibawanya dari Syekh Abdul Rauf alias Singkili di pesisir Aceh justru baru akan dimulai. Amanat itu adalah mewariskan sanad keilmuan tarekat Syatariah. Dalam dunia tasawuf, sebuah ajaran tidak bisa sekadar ditulis di atas kertas, lalu dibagikan kepada khalayak ramai, seperti selebaran. Ilmu hakikat ibarat lautan api. Jika diberikan kepada wadah yang rapuh dan belum siap, ia akan membakar dan menghancurkan akal sang penerima. Gulungan sutra hijau bertuliskan tinta emas dari Aceh itu harus dipindahkan dari medium bendawi ke dalam medium abadi. Hati para penerus terpilih dari ribuan santri yang mengaji syariat dan fikih kepadanya setiap hari. Syekh Abdul Muhyi harus memilih segelintir orang khawas pasukan khusus spiritual. Mereka bukan dipilih berdasarkan kecerdasan menghafal kitab, bukan pula dari nasab darah kebangsawanan, dan apalagi dari kesaktian fisik. Syarat mutlak untuk menerima sanad Syatariah hanyalah satu: kehancuran ego fana. Selama berbulan-bulan, Syekh Abdul Muhyi menguji murid-muridnya secara diam-diam. Terkadang ia memberikan perintah yang tidak masuk akal secara logika, seperti menyuruh seorang santri senior untuk memindahkan tumpukan batu bata dari satu ujung halaman ke ujung lainnya, tanpa alasan. Lalu menyuruhnya mengembalikan batu-batu itu keesokan harinya. Mereka yang protes, bertanya mengapa, atau merasa harga dirinya jatuh, secara otomatis gugur dari seleksi batin tersebut. Hanya mereka yang melayani dengan diam, menundukkan pandangan, dan menjadikan ketaatan kepada guru sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, yang perlahan ditarik masuk ke dalam lingkaran, dalam inner circle sang wali. Di antara murid-murid pilihan ini kelak terdapat putra-putra beliau sendiri, serta beberapa kiai linuih yang akan menyebar ke seluruh pelosok Pasundan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersembunyi di balik awan tebal, dan seluruh penduduk Pamijahan terlelap, Syekh Abdul Muhyi membangunkan 7 orang santri pilihannya. Tanpa banyak bicara, beliau memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Berbekal obor kecil, rombongan sunyi itu berjalan menembus kelebatan pepohonan hingga tiba di mulut Gua Safarwadi, portal misterius tempat sang wali pertama kali bertapa dan menundukkan alam Pamijahan puluhan tahun silam. Matakan obor kalian,
Perintah Syekh Abdul Muhyi lembut, namun tegas, saat mereka berada di bibir gua. Para santri terkejut, namun mereka patuh. Obor dipadamkan. Seketika, kegelapan yang teramat pekat menelan mereka. Tidak ada satupun berkas cahaya yang tersisa. Dalam kegelapan mutlak itu, Syekh Abdul Muhyi memimpin mereka berjalan meraba-raba dinding gua yang lembab. Masuk semakin dalam, ke perut bumi. Hawa dingin menusuk tulang, dan suara gemuruh air sungai bawah tanah mulai terdengar menulikan telinga. Bagi para santri, berjalan di dalam kegelapan, tanpa arah, adalah teror psikologis yang luar biasa. Ketakutan akan jurang, binatang berbisa, atau tersesat mencengkeram akal mereka. Namun, disinilah letak pelajarannya. Di saat mata jasmani buta, di saat raga tak berdaya, manusia dipaksa untuk sepenuhnya bergantung pada petunjuk sang mursyid dan tawakal kepada Allah. Setelah perjalanan yang terasa seperti keabadian, mereka tiba di ruangan luas tempat dua arus sungai bawah tanah bertabrakan ruang sakral, tempat Syekh Abdul Muhyi dulu berkhalwat. Duduklah melingkar. Suara Syekh Abdul Muhyi menggema di antara bebatuan stalaktit. Di tengah kegelapan total itu, prosesi talqin zikir penanaman kalimat tauhid ke dalam dada dan bayat sumpah setia spiritual dimulai. Syekh Abdul Muhyi duduk berhadapan lutut, dengan lutut bersama muridnya satu persatu. Beliau menggenggam tangan mereka erat-erat di dalam gelap. Prosesi ini bukanlah sekadar pengajaran teori. Saat Syekh Abdul Muhyi menuntun mereka mengucapkan La ilaha illallah, terjadi sebuah resonansi energi ruhani yang dahsyat. Dada para murid terasa seperti dihantam oleh gelombang panas yang menghancurkan sisa-sisa kesombongan, keraguan, dan kecintaan pada dunia. Di dalam perut bumi pamijahan itu, Syekh Abdul Muhyi mulai membedah rahasia terdalam ajaran Syatariah. Konsep martabat 77 tingkatan wujud. Abad ke-17 perlahan melangkah menuju penghujungnya. Roda waktu tidak pernah berhenti menggiling usia jasmani manusia, dan hukum alam ini berlaku mutlak. Bahkan bagi seorang kekasih Allah, waliullah sekalipun. Lembah Safarwadi di Pamijahan, yang dahulu merupakan hutan larangan paling mematikan di selatan Priangan, kini telah menjelma menjadi sebuah kota santri yang bercahaya. Gubuk-gubuk bambu telah tergantikan oleh asrama kayu yang kokoh. Ribuan santri dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari pesisir Cirebon, pedalaman Galuh, hingga utara Banten bermukim di sana. Suara derik serangga malam kini berpadu harmonis dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan gemuruh zikir khafi yang menggetarkan dada. Di tengah segala kemegahan spiritual itu, Syekh Abdul Muhyi sang penakluk rimba, penunduk jawara, dan pembawa sanad emas tarekat Syatariah dari Aceh, kini telah menua. Tubuh fisiknya yang dahulu tegak menantang harimau dan badai lautan, kini mulai membungkuk dimakan usia. Kulit sawo matangnya telah dipenuhi keriput, kebijaksanaan, dan rambut serta janggutnya telah memutih seutuhnya, laksana salju yang menutupi puncak gunung. Namun, dalam kacamata tasawuf, rapuhnya raga berbanding terbalik dengan kekuatan ruh. Semakin raga Syekh Abdul Muhyi meranggas, bagaikan daun jati di musim kemarau, semakin terang benderang nur cahaya kewalian yang memancar dari wajahnya. Tatapan matanya tidak lagi melihat wujud-wujud duniawi. Matanya telah sepenuhnya terpaku pada keindahan zat Sang Pencipta. Beliau telah mencapai baka bila hidup yang sepenuhnya kekal di dalam kesadaran bersama Tuhan. Dalam tradisi para wali, kematian bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, layaknya pencuri di malam hari. Kematian adalah sebuah janji pertemuan yang sangat dirindukan. Sebuah pesta pernikahan ursi antara jiwa yang merindu dengan kekasih sejatinya. Beberapa minggu sebelum kepulangannya, alam Pamijahan mulai menunjukkan tanda-tanda yang ganjil, namun penuh kedamaian. Angin yang biasanya bertiup kencang dari arah Samudra Hindia, mendadak berhembus sangat pelan dan hangat, membawa aroma wangi bunga tanjung dan melati yang tak diketahui dari mana asalnya. Air di pertemuan dua arus di dalam gua Safarwadi beriak dengan ritme yang teratur, seolah sedang melantunkan selawat perpisahan. Puncak dari firasat itu terjadi pada suatu Jumat pagi. Para santri dikejutkan oleh kemunculan seekor harimau Jawa berukuran raksasa yang berjalan tertatih keluar dari batas. Leweng, tutupan, harimau itu bukanlah ancaman. Binatang buas yang dulunya pernah ditundukkan oleh Syekh Abdul Muhyi
saat pertama kali menginjakan kaki di Pamijahan itu. Kini, datang kembali. Ia berjalan perlahan, melewati barisan santri yang menahan napas, menuju pelataran surau sang syekh. Harimau tua itu merebahkan tubuhnya di depan pintu bilik Syekh Abdul Muhyi, meletakkan kepalanya di atas kedua kaki depannya, dan mengeluarkan suara rintihan yang sangat pelan, sebuah tangisan perpisahan dari penguasa rimba kepada penguasa hati. Syekh Abdul Muhyi keluar dari biliknya, tersenyum, dan mengelus kepala harimau itu dengan penuh kelembutan. Tugas kita di dunia ini sudah hampir selesai, sahabatku, bisik sang wali. Hari itu, seluruh penghuni Safarwadi tahu, sang surya di tanah Pasundan akan segera terbenam. Malam harinya, Syekh Abdul Muhyi memanggil seluruh putra-putrinya, keluarga terdekat, dan para murid khawas murid terpilih yang telah menerima baiat tarekat Syatariyah di dalam perut bumi. Mereka berkumpul di dalam masjid kayu yang diterangi oleh temaram pelita minyak kelapa. Suasana sangat hening, tidak ada yang berani menatap wajah sang guru. Semuanya menunduk menahan isak tangis yang tertahan di dada. Syekh Abdul Muhyi duduk bersandar di tiang utama masjid. Napasnya pelan namun sangat teratur. Wahai anak-anakku, pewaris sanad kenabian, suara beliau memecah kesunyian. Parau namun syarat akan tenaga batin. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jasmani ini diciptakan dari tanah, dan ia harus kembali memeluk ibunya. Tanah Pamijahan ini, janganlah kalian menangisi sebuah pakaian usang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Beliau menatap satu per satu wajah murid-muridnya yang berlinangan air mata. Aku mewariskan sebuah harta yang tak akan bisa dirampas oleh kompeni Belanda, tak akan bisa dibakar oleh api, dan tak akan hancur oleh zaman. Harta itu adalah La ilaha illallah. Jaga teguh ajaran tarekat Syatariyah yang kubawa dari Tuan Guru Syekh Abdul Rauf Singkili. Jangan jadikan tarekat ini sebagai alat untuk menyombongkan diri, mencari kesaktian, atau mengumpulkan harta dunia. Sang wali kemudian memberikan sebuah peringatan yang sangat keras, sebuah wasiat yang melampaui zamannya. Kelak, setelah aku terkubur di lembah ini, tempat ini akan didatangi oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Ingatlah pesanku baik-baik. Jangan biarkan mereka datang ke kuburanku untuk meminta kekayaan, meminta jabatan, atau menjadikanku sekutu bagi Allah. Jika itu terjadi, maka aku akan menjadi orang pertama yang menuntut kalian di Yaumil Mahsyar. Ajarkan kepada mereka bahwa ziarah ke Pamijahan adalah Safarwadi, sebuah pengingat akan perjalanan menuju lembah kematian, agar hati mereka kembali mengingat Sang Pencipta. Jadikan tanah ini sebagai pusat penyebaran ilmu, bukan pusat kemusyrikan. Wasiat itu menghujam jantung para muridnya. Mereka bersujud, mengikrarkan janji setia untuk menjaga kemurnian tauhid dan sanad keilmuan tersebut dengan taruhan nyawa mereka. Hari yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfud akhirnya tiba. Suasana lembah Pamijahan diselimuti kabut tipis berwarna keemasan. Saat fajar menyingsing, burung-burung tidak berkicau, seolah alam semesta sedang melakukan mengheningkan cipta. Syekh Abdul Muhyi melaksanakan salat subuh dengan diimami oleh salah satu putranya. Setelah salam, beliau tetap duduk dalam posisi tawaruk. Bersandar dengan tenang, beliau memejamkan matanya, memulai putaran zikir Lathaif yang menyatukan seluruh aliran darah dan detak jantungnya dalam satu asma, Allah. Bibir beliau bergetar pelan, mengucapkan kalimat tauhid penutup. Sebuah senyuman yang teramat indah, mengalahkan keindahan cahaya pagi, mengembang di wajahnya yang sepuh, tepat saat matahari memunculkan rona pertamanya di ufuk timur. Napas sang wali berhenti. Ruhnya yang suci melesat ringan, bagaikan burung merpati putih yang terlepas dari sangkarnya, terbang kembali ke haribaan sang kekasih yang maha agung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika itu juga, ledakan aroma wangi kasturi dan gaharu yang teramat pekat menyapu seluruh lembah Safarwadi, menguar dari raga sang wali yang telah kaku. Bau wangi itu begitu kuat hingga tercium oleh penduduk desa di radius belasan kilometer dari Pamijahan. Tangisan histeris yang tadinya ditahan, akhirnya pecah. Ribuan santri, para mantan jawara, petani, hingga bupati-bupati daerah yang diam-diam berguru kepadanya,
membanjiri pelataran masjid. Bumi Pamijahan menyambut jasad sang pahlawan spiritual itu dengan kelembutan yang mutlak. Sang pengembara dari Mataram, yang menyeberangi badai menuju Aceh demi selembar sanad emas, kini telah beristirahat selamanya di pedalaman Tasikmalaya. Namun, raga yang terkubur bukanlah akhir dari cerita. Benih Syatariah yang telah ia tanam dengan air mata dan darah di tanah Pasundan, kini bersiap untuk meledak, menumbuhkan pohon peradaban Islam yang ranting-rantingnya akan menaungi seluruh pulau Jawa di abad-abad berikutnya. Masa berkabung yang menyelimuti lembah Safarwadi perlahan memudar seiring pergantian musim. Tanah merah yang menutupi pusara Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan kini telah ditumbuhi rumput hijau yang menyejukkan mata. Namun, ketiadaan raga Sang Maha Guru sama sekali tidak menyurutkan denyut nadi pergerakan spiritual di pedalaman Tasikmalaya. Sebaliknya, kepergian Sang Mursyid justru menjadi katalisator bagi sebuah ledakan dakwah terbesar dalam sejarah Tatar Pasundan. Pesan terakhir, Syekh Abdul Muhyi terngiang kuat di telinga para khalifah penerus yang telah dibayat di dalam kegelapan mutlak Gua Safarwadi. Mereka sadar bahwa tugas mereka bukan untuk meratapi makam, melainkan menyalakan obor. Gulungan kitab sutra hijau dari Aceh yang berisi sanad tarekat Syatariah itu kini tidak lagi tersimpan di dalam tabung bambu. Ia telah berinkarnasi menjadi puluhan dada ulama muda yang siap membelah gunung dan menyeberangi lautan. Inilah fase di mana rahasia besar tentang mengapa Islam berkembang sangat pesat di Jawa Barat akhirnya terungkap dan menemukan momentum sejarahnya. Setelah genap 40 hari wafatnya sang guru, ketujuh murid khawas pilihan beserta putra-putra Syekh Abdul Muhyi berdiri melingkar di pelataran Masjid Pamijahan. Mereka saling berpelukan erat, mengalirkan kekuatan batin, sebelum akhirnya berpencar ke berbagai penjuru mata angin. Lembah Safarwadi yang aman dan damai harus ditinggalkan demi menembus wilayah-wilayah Priangan yang masih diselimuti tebalnya kabut animisme dan pengaruh kolonial. Voch, mereka menyebar bagaikan jaringan akar raksasa di bawah tanah. Ada yang melangkah ke arah barat menuju Garut, Bandung, dan Cianjur. Ada yang bergerak ke arah timur menyusuri Ciamis hingga menembus keraton-keraton di Cirebon. Sebagian lagi berjalan ke pesisir selatan, menembus gelombang Samudra Hindia hingga ke wilayah Banten. Kehebatan para penyebar Syatariah ini terletak pada metode dakwah mereka yang sangat elegan dan senyap. Mereka tidak membangun pasukan bersenjata, tidak mendirikan keraton baru, dan tidak memaksa penduduk lokal dengan ancaman pedang. Mereka datang ke desa-desa terpencil sebagai petani biasa, pedagang kain, atau tabib penyembuh. Disinilah benih dari Aceh itu mulai berbuah lebat di tanah Jawa. Masyarakat Sunda pada abad ke-17 dan ke-18 adalah masyarakat agraris yang sangat memegang teguh adat istiadat leluhur. Mereka memiliki ritual-ritual mistis yang berkaitan dengan siklus alam, seperti upacara menanam padi ngasuk, panen raya nyalin, hingga persembahan untuk Dewi Kesuburan. Jika para ulama Syatariah ini datang dengan gaya yang kaku dan langsung mengharamkan seluruh tradisi tersebut, dapat dipastikan mereka akan diusir atau memicu pertumpahan darah. Namun, tarekat Syatariah yang diwariskan Syekh Abdul Rauf Alisingkili melalui Syekh Abdul Muhyi memiliki kelenturan tingkat tinggi dalam hal kebudayaan, tanpa sedikit pun mengorbankan kemurnian tauhid keesaan Allah. Para penerus Syekh Abdul Muhyi menggunakan pendekatan sublimasi budaya. Mereka tidak menghancurkan tradisi masyarakat Sunda, melainkan mengganti ruhnya. Ketika para petani Sunda berkumpul untuk melakukan upacara nyalin panen padi, para ulama Syatariah ikut hadir di tengah sawah. Alih-alih merapal mantra memanggil arwah leluhur, mereka mengajarkan para petani itu untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan membaca zikir La ilaha illallah, tumpeng dan sesajen yang tadinya dipersembahkan untuk entitas gaib. Diubah niatnya menjadi sedekah yang dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga sebagai wujud syukur kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Seni tutur Sunda yang sangat kaya juga dimanfaatkan secara maksimal di langgar-langgar dan surau bambu. Ajaran Tauhid dan Martabat 77. Tingkatan wujud
diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda yang puitis. Lahirlah tradisi pupujian atau nadom syair-syair Islami berbahasa Sunda yang dilantunkan sebelum salat berjamaah. Penduduk desa yang awalnya buta huruf Arab, kini bisa memahami esensi kebesaran Tuhan melalui tembang-tembang yang mereka nyanyikan saat meninabobokan anak atau saat menumbuk padi di lesung. Islam tidak lagi terasa sebagai agama asing dari padang pasir Arabia yang menakutkan, melainkan terasa begitu dekat, mengalir dalam darah kebudayaan Pasundan itu sendiri. Inilah kunci rahasia mengapa Islam meledak dan diterima secara masif oleh hampir seluruh populasi Jawa Barat. Abdul Muhyi di Pamijahan mengalami transformasi yang luar biasa. Firasat sang wali sebelum wafatnya terbukti benar. Kabar tentang kesucian lembah itu menarik gelombang peziarah dari seluruh pelosok Nusantara. Ribuan orang datang setiap bulannya, menempuh perjalanan berhari-hari, menembus hutan, hanya untuk bertabaruk, mengambil berkah di makam sang penakluk rimba. Menghadapi fenomena ini, keluarga dan penerus Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan memegang teguh wasiat terakhir sang mursyid. Mereka menyadari bahwa batas antara penghormatan kepada seorang wali dan kemusyrikan syirik sangatlah tipis, setipis kulit ari. Maka, dibentuklah sistem kepengurusan dan tata krama peziarahan yang sangat ketat di Safarwadi. Para kiai penjaga kuncen tidak membiarkan peziarah datang untuk menangis meminta kekayaan atau jabatan kepada pusara sang syekh. Setiap rombongan yang tiba diwajibkan untuk membersihkan diri, masuk ke dalam masjid, dan diberikan wejangan tauhid terlebih dahulu. Mereka diajarkan bahwa Syekh Abdul Muhyi hanyalah seorang hamba biasa yang dicintai Allah karena ketaatannya. Doa dan permohonan harus dihadapkan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada kuburan. Roda waktu berputar, tak kenal ampun. Abad ke-18 dan ke-19 membawa angin perubahan yang kencang di bentang alam Pulau Jawa. Kerajaan besar yang dulunya gagah berani, seperti Mataram dan Banten, mulai runtuh dari dalam akibat intrik, perebutan takhta, dan politik. Divide e Impera, pecah belah, yang dimainkan secara licik oleh Foch dan kelak pemerintah Hindia Belanda. Di tengah gejolak politik yang berdarah itu, Tatar Priangan dipaksa menelan pil pahit. Era Prianger stelsel sistem Priangan dan kultur stelsel tanam paksa merampas keringat para petani Sunda. Hutan-hutan ditebang untuk diganti dengan perkebunan kopi dan teh milik menir-menir Belanda. Keringat dan air mata tumpah membasahi tanah Pasundan. Namun, ada satu hal yang gagal dirampas oleh penjajah: kemerdekaan jiwa. Ribuan kiai dan santri jebolan lembah Safarwadi Pamijahan telah menyebar, membangun surau-surau kecil di lereng-lereng gunung dari Banten hingga Cirebon. Mereka merawat nyala api kemerdekaan batin melalui ajaran tarekat Syatariah. Namun, seperti halnya pohon besar yang semakin tinggi menjulang, angin yang menerpanya pun semakin dahsyat. Ujian internal yang mengancam kemurnian ajaran Syekh Abdul Muhyi mulai bermunculan. Ajaran inti Syatariah, yaitu martabat 77 tingkatan manifestasi wujud Tuhan dan wahdatul wujud kesatuan wujud, adalah ilmu hakikat kelas berat. Ia ibarat samudra tanpa tepi. Bagi seorang salik penempuh jalan spiritual yang telah matang, ajaran ini akan melahirkan cinta kasih universal dan ketawadukan yang mutlak. Namun, ketika ajaran ini mulai menyebar luas ke kalangan awam, yang belum kokoh pondasi fikihnya hukum Islam, sebuah penyimpangan fatal mulai terjadi di beberapa pelosok desa. Muncul sekelompok orang yang salah menafsirkan wahdatul wujud. Karena merasa Tuhan sudah menyatu di dalam diri, mereka mulai mabuk spiritual sakar. Mereka meninggalkan salat 5 waktu, tidak lagi berpuasa, dan mengabaikan halal haram dengan dalih. Buat apa menyembah Tuhan yang jauh, jika Tuhan sudah ada di dalam diri? Syariat itu hanya kulit, kami sudah sampai pada isinya. Ini adalah krisis teologisis yang sangat berbahaya. Dalam sejarah Islam, paham zindik bid'ah yang merusak semacam ini pernah memicu pertumpahan darah, seperti kisah tragis Syekh Siti Jenar di era Wali Songo menghadapi krisis ini. Para khalifah penerus Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan turun gunung. Mereka bertindak cepat, bukan dengan menghunus pedang, melainkan dengan menggelar majelis
Majelis Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa, untuk meluruskan kembali pemahaman yang bengkok. Para kiai mengingatkan kembali simbol abadi di dalam gua. Safar Wadi. Pertemuan dua arus air, ingatlah wasiat Kanjeng Syekh Abdul Muhyi. Tegas para ulama. Pamijahan di mimbar-mimbar surau. Syariat tanpa hakikat adalah hampa. Tetapi hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Burung tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap. Barang siapa yang mengaku telah mengenal Allah makrifat, tetapi ia meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ia sebenarnya sedang disesatkan oleh iblis. Berkat ketegasan dari pusat komando di Pamijahan, badai kesesatan itu berhasil diredam. Syatariah di tanah Sunda tetap berada di jalur Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana syariat lahiriah dijaga seketat ibadah batiniahnya. Memasuki pertengahan abad ke-19, gelombang baru tasawuf datang, menghantam pantai Nusantara. Hubungan yang semakin erat antara ulama Nusantara dengan Makkah membawa masuk tarekat-tarekat besar lainnya ke Pulau Jawa, seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan gabungan keduanya. 3,5 abad telah berlalu, sejak telapak kaki Syekh Abdul Muhyi pertama kali menginjakkan tanah berlumut di leweng tutupan Pamijahan. Hari ini, dunia telah berubah ke bentuk yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh masyarakat abad ke-17. Hutan-hutan lebat di Priangan kini telah dibelah oleh jalan tol beton dan aspal hitam. Langit tidak lagi hanya dihiasi burung-burung, melainkan dipenuhi oleh sinyal tak kasat mata dari satelit dan serat optik yang melesat dalam hitungan milidetik. Kita hidup di era digital yang serba cepat, serba bising, dan serba terkoneksi. Kita bisa melihat wajah seseorang di benua lain hanya dengan menyentuh layar kaca di genggaman tangan. Namun, di tengah segala pencapaian teknologi dan gemerlapnya dunia modern ini, sebuah paradoks besar terjadi. Manusia modern justru semakin merasa kesepian, cemas, dan kehilangan arah. Depresi, FOMO ketakutan tertinggal tren, dan kelelahan mental menjadi wabah baru yang tak berdarah. Mengapa? Karena di saat kita terhubung dengan seluruh dunia luar, kita justru terputus dari dunia di dalam diri kita sendiri. Disinilah epik sejarah Syekh Abdul Muhyi dan tarekat Syatariah dari Aceh hingga Tasikmalaya menemukan relevansi tertingginya bagi kita hari ini. Jika dahulu Syekh Abdul Muhyi harus menembus hutan larangan Pamijahan yang dipenuhi harimau buas dan siluman bermata merah, hari ini kita juga sedang terjebak di dalam hutan larangan bentuk baru, rimba media sosial, dan algoritma. Siluman dan entitas gaib yang menebar teror itu kini telah berganti wujud menjadi notifikasi yang tak pernah berhenti berdering. Berita hoaks yang memancing amarah, dan pameran kemewahan visual yang memicu rasa iri dengki di dalam dada. Harimau buas yang siap menerkam kita hari ini adalah ego kita sendiri. Kebutuhan untuk terus divalidasi, dipuji, dan dilihat oleh orang lain di dunia maya. Kita tersesat di dalam labirin informasi. Mata jasmani kita mungkin terbuka lebar, menatap layar smartphone berjam-jam. Tetapi mata batin basirah kita justru buta tertutup oleh kegelapan ilusi duniawi. Kita mabuk oleh hal-hal yang fana. Lalu, bagaimana ajaran Syatariah menjawab tantangan zaman ini? Syekh Abdul Muhyi tidak mengajarkan kita untuk anti terhadap dunia. Beliau tidak menyuruh kita membuang gawai, lari ke gunung, dan hidup sebagai pertapa seumur hidup. Ajaran tasawuf yang benar sebagaimana simbol bertemunya dua arus air di dalam gua adalah keseimbangan yang sempurna antara syariat kehidupan lahiriah atau profesional dan hakikat kehidupan batiniah. Di era digital ini, kita dituntut untuk mempraktikkan konsep sufi yang sangat tinggi. Khalwat fi jalwat menyendiri di tengah keramaian. Artinya, raga kita boleh saja berada di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Jari kita boleh saja mengetik laporan pekerjaan di depan komputer, dan kita boleh saja aktif di media sosial. Namun, hati kita harus tetap berada di dalam Gua Safar Wadi, sebuah ruang sunyi di dalam dada yang hanya berisi wujud Allah. Inilah esensi dari zikir khafi, zikir rahasia yang diajarkan oleh Sang Wali. Zikir ini tidak butuh suara keras, tidak butuh panggung, dan tidak butuh pengakuan dari followers. Ia hanya butuh tarikan napas yang disadari saat kita menarik napas di tengah kemacetan jalan raya atau di tengah tumpukan tekanan pekerjaan. Sadarilah
bahwa napas itu adalah pinjaman dari Sang Khalik. Getarkan asma Allah di dalam jantung tanpa ada orang lain yang tahu. Itulah perisai terkuat untuk menangkal stres dan kecemasan dunia modern. Hingga detik ini, makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya, tetap menjadi salah satu epicentrum ziarah terbesar di Nusantara. Namun, mari kita ingat kembali wasiat terakhir beliau sebelum wafat. Ziarah ke Pamijahan bukanlah ajang untuk mencari pesugihan, meminta kelancaran bisnis, atau menuntut jabatan politik. Jika kita datang dengan niat seperti itu, kita justru sedang mengkhianati perjuangan sang wali yang seumur hidupnya memerangi kemusyrikan. Datanglah ke Pamijahan dengan niat safar, melakukan perjalanan spiritual. Masuklah ke dalam gua Safarwadi yang gelap gulita itu, dan rasakanlah betapa kerdilnya diri kita. Kegelapan gua itu akan mengajarkan kita bahwa semua gelar akademik, saldo rekening, jumlah followers, dan jabatan mentereng yang kita banggakan di luar sana tidak ada artinya sama sekali di hadapan kekuasaan absolut Sang Pencipta. Ketika kita keluar dari mulut gua dan melihat kembali cahaya matahari, niatkanlah itu sebagai sebuah kelahiran kembali. Kita keluar sebagai manusia yang egonya telah ditundukkan, persis seperti harimau raksasa yang menunduk menjilat ujung kaki. Syekh Abdul Muhyi dari ujung barat Nusantara di Aceh Darussalam. Syekh Abdul Rauf Alisalam Singkili meniupkan ruh ajaran tarekat Syatariyah. Ruh itu ditangkap oleh seorang pengembara tangguh, Syekh Abdul Muhyi, yang membawanya membelah badai, menembus rimba Priangan, dan menanamnya dalam-dalam di perut bumi Tasikmalaya. Hasilnya, sebuah ledakan peradaban. Islam berkembang dengan sangat pesat, damai, dan mengakar kuat di relung budaya masyarakat Jawa Barat. Mereka tidak menaklukkan tanah dengan pedang, melainkan menaklukkan hati dengan cinta, keteladanan, dan pengakuan akan keesaan Tuhan martabat 7. Gulungan kitab sutra hijau bertuliskan tinta emas itu mungkin kini telah sirna dimakan usia. Namun, sanatnya, cahayanya, dan energinya tetap mengalir deras di dalam denyut nadi jutaan umat Islam di Nusantara hingga detik ini. Kisah Syekh Abdul Muhyi adalah bukti nyata bahwa kekuatan terbesar di alam semesta bukanlah kekayaan, bukan pula teknologi militer, melainkan seorang manusia yang hatinya telah terhubung secara mutlak dengan Tuhannya. Subhanallah. Bagaimana, Sobat Nusantara? Bergetar rasanya menyadari betapa mahalnya harga sebuah sanad keilmuan. Sang Maha Guru rela mengarungi ganasnya samudra dan berjalan kaki dari ujung Aceh menuju pedalaman Tasikmalaya, lalu membakar habis ego murid-murid emasnya di dalam kegelapan mutlak gua Safarwadi, demi melahirkan raksosa-raksosa spiritual yang menjadi paku bumi di Tatar Pasundan. Apakah kisah hancurnya keakuan di tengah lebatnya, lewong tutupan dan heningnya lembah Pamijahan ini sudah cukup meruntuhkan kesombongan ilmu dan jabatan kita hari ini? Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang merasa bangga dan ingin terus menjaga warisan sanad ulama Nusantara kelak? Tuliskan dengan lantang, Kiobiltu, atau saya, cinta ulama Nusantara. Jangan biarkan sejarah emas yang menggetarkan jiwa ini berhenti di layar Anda. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kobaran semangat perjuangan ini ke seluruh generasi muda negeri. Share video ini sekarang juga sebagai amal jariah penyambung sanad sejarah peradaban. Sampai jumpa di jejak karomah para waliullah berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.